asam urat, ini glukosa. Mana bisa tunjukin nggak? Di sini pakai tangan dong. Oke netizen, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Dokter di Podcast. Cegah sakit, hidup tetap sehat. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen. Jumpa lagi dengan saya Boy D, dan di samping saya ada seorang dokter, yaitu Dokter D. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin netizen tanya-tanya nih, ngapain kita di sini ya? Ngapain nih kita di sini? Ternyata, nah di sini kita ada kita ada podcast, namanya Dokter D Podcast nih. Dokter D ada podcastnya tentang apa? Kebanyakan sih tentang kesehatan sih ya, kesehatan, penyakit, cara cegah penyakit sesuai dengan temanya. Temanya apa dok? Cegah sakit, hidup tetap sehat. Mantap kan? Cegah sakit, hidup tetap sehat. Nah, bisa dijabarkan sedikit nggak? Cegah sakit, hidup tetap sehat. Itu merupakan satu hal yang ingin saya pribadi sharing terhadap netizen, supaya jangan sampai hidup itu tidak nyaman karena kita sakit. Oke. Kita tidak produktif karena sakit. Oke. Kita sehat tapi sakitnya tetap ada. Nah, jangan sampai gitu. Oke. Dan itu merupakan satu sharing pengalaman pribadi, supaya nanti apa yang kita bahas di sini nanti tidak terjadi sama teman-teman semua. Ini maksudnya pengalaman pribadi dokter sendiri atau gimana? Salah satu yang mendasari adanya podcast ini. Oke, bisa diceritain sedikit aja deh. Singkat aja, singkat. Usia saya berapa tahun coba, Mas Boy? Saya coba mungkin di kepala 4 ya. 4, oke. Terus kepala 4 berapa? Antara 40, 45, 46. 46 lah. 46 ya, 46, oke. Saya usia 46 tahun, tetapi jantung saya usianya sekitar 60 atau 70 tahun. Seperti usia orang 60 tahun. 70 tahun. Berdasarkan pengalaman saya ya. Iya, oke. Di antaranya usia pembuluh darahnya. Oh, itu diakibatkan oleh adanya penumpukan, katakan kolesterol yang mengeras begitu di pembuluh darah, sehingga terjadi banyak penyempitan. Oh. Dan pada akhirnya, singkat cerita, ketika melewati satu fase sakit gitu ya, saya langsung dipasang ring. Nggak tanggung-tanggung pasangnya, 3 langsung. Wah, kalau nggak pasang ring, wassalam ya dok? Kalau nggak pasang ring, ya wassalam. Apa yang menyebabkan dokter bisa sampai kena jantung yang harus dipasang ring 3 gitu loh? Banyak faktor. Salah satunya gaya hidup, kemudian lifestyle, kemudian kalau saya pribadi itu makan obat yang tidak terkontrol dalam waktu jangka panjang. Maksudnya kenapa dokter makan obat? Emang ketergantungan obat atau gimana? Ya, penyakit dasar yang asalnya makan obat itu saya sakit asam urat. Oh. Keluhan utamanya sakit yang menyebabkan saya tidak produktif. Kalau sudah sakit itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sehingga setelah mengalami berminggu-minggu, berbulan itu, saya konsultasi dengan dokter, kemudian hanya mungkin pas waktu dulu itu konsultasinya tidak teratur gitu ya, dan hanya sepotong-sepotong seperti itu, sehingga penggunaan obat-obat tertentu menyebabkan penggunaan jangka panjang. Oke. Dan jangka panjang dan efeknya itu efek sampingnya itu ya mengeraskan dan menyempitkan pembuluh darah. Dan yang paling cepatnya kena pembuluh darah jantung saya ternyata. Subhanallah. Tapi akhirnya sekarang gimana? Ya, kalau sekarang sudah dipasang ring, pembuluh darah sayanya sudah mulai normal gitu kan. Tapi ketergantungan makan obat pengencer darah seumur hidup. Itulah efek samping. Salah satu. Ya, jangan salah. Ini dokter Dini memang benar dokter ya. Beliau ini adalah mungkin bisa subspesialis atau spesialis dari radiologi di beberapa rumah sakit di Jawa Barat.
Dan beliau ini juga, ini sedikit cerita tentang dokter Ya. ya, dokter dia. Dokter dia juga ini juga, dia ini merupakan, dia sudah punya cucunya 3. Bayangkan, umur 46 tahun, cucunya 3, berpenyakit pula, tapi pakar radiologi, brother. Netizen semua, mantep kan? Nah di sini maksudnya dokter di ini adalah menyampaikan sharing. Sebenarnya bukan buka aib sih kalau menurut saya, tapi sharing pengalaman hidup yang dialami oleh dokter di ini. Ya. Seperti itu. Nah, dok, misalkan gini dok, kalau misalkan tadi kan cegah sakit, hidup tetap sehat. Berarti kalau saya ambil satu garis tarik lurusnya adalah sebenarnya orang sehat juga tetap sakit ya dok? Orang sehat ada sakitnya. Bukan tetap sakit, ada sakitnya. Ada sakitnya. Kemungkinan masing-masing berbeda dari derajat dan dampaknya. Ada yang ringan, sedang, berat, gitu ya. Kemudian kalau yang sudah disebut sakit betul-betul menurut WHO ataupun perundang-undangan itu sudah tidak sakitnya produktif. sudah mengganggu produktivitas. Bukan tidak produktif, mengganggu saja udah sakit, mengganggu aja sudah disebut sakit. Misalkan bekerja rata-rata 8 jam. Dengan sakitnya itu dia mungkin bisa bertahan cuma 4 jam. Itu sudah sakit. Sudah sakit ya? Betul. Oke. Nah, untuk menjaga itu makanya dokter ini dikasih tipsnya ya? Tips-tipsnya supaya nanti kita menjaga kesehatan tubuh supaya tetap berfungsi dengan baik. Dengan parameter-parameter yang normal. Gitu. Misalkan kadar darah tetap normal, darah putih tetap normal, kemudian si zat-zat kimia darahnya tetap normal. Gitu kan. Nanti ada, soalnya gini, dari pemeriksaan laboratorium itu hanya mengetahui zat-zat secara kimiawi. Oke, kimiawi. Tapi kalau radiologi melihat derajat kerusakannya. Kebanyakan, walaupun bisa melihat derajat fungsi, kerusakan fungsi juga bisa, gitu ya. Tapi kebanyakan langsung melihat derajat kerusakan organ, anatomi organ, bentuk. Jadi kalau anatomi itu, kalau bicara anatomi, bentuknya, ukurannya, posisinya, ya posisi organ tersebut, kemudian apakah di organ tersebut ada penyakit lain atau tidak. Nah, kenapa dokter pilih radiologi? Mungkin ada dokter yang lain nih pengen jadi spesialis bedah atau apa. Kenapa dokter ini pengen radiologi sih? Dus nasib. Nasib. Oke. Jadi sebetulnya kalau dari perjalanan hidup sebagai seorang dokter, saya itu mahir di terampil di motorik, di keterampilan tangan, gitu ya. Makanya bisa berbedah dong. Betul, dan kecenderungan saya itu ke bedah. Dan pernah saya ditawari oleh salah seorang konsulen untuk masuk ke bedah saraf, gitu kan. Kemudian atau ke bedah umum, gitu ya. Pernah ditawarin itu langsung head to head. Dan kamu kalau udah lulus langsung ya masuk ke bedah saraf, gitu. Ya waktu yang berkata lain seperti itu. Tapi nah makanya ketika jadi radiolog pun saya ngambil subspesialisnya radiologi intervensi. Nah, radio intervensi nanti itu berhubungan dengan motorik saya soalnya. Motorik gitu ya. Oke. Jadi wow ya gitu. Jadi seorang dokter yang istilah seorang dokter yang sudah menjadi spesialis dari radiologi ini di beberapa rumah sakit di Jawa Barat ini, termasuk rumah sakit yang di Sukabumi. Sukabumi juga. Yang kalau yang di daerah Bandung di mana? Di Bandung itu di Cimahi. Oh, di Cimahinya ya, di Cimahi ada Cijeras itu ya, Dok ya. Oke, mantap. Nah, itu netizen semua. Sedikit kita introduce seputar tentang kenapa ada dokter di podcast ini. Nah, mudah-mudahan bisa ngebantu ke depannya. Nanti ke depannya akan dibeberkan ya, Dok ya. Dibeberkan. Mungkin kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalam ini, dan maksudnya orang sehat bisa sakit ya. Orang sehat itu bisa sakit. Nah, sakit itu tergantung. Sakitnya bisa dari skala 0 sampai skala 10. Maksudnya dalam arti begini, sakitnya itu bisa mempengaruhi produktivitas kita atau tidak gitu loh. Wih, mantap sekali. Dok, terakhir Dok kisi-kisi dong kasih. Nanti kita untuk minggu depan pembahasannya apa nih, Dok? Pembahasannya yang menyebabkan saya hampir meninggal. Yang sampai saya hampir mati gitu. Gimana? Nah, kita ke sana aja. Karena memang itu momentum yang buat saya ingin menginformasikan semua pengalaman yang saya dapatkan. Pokoknya mau ya intinya seorang manusia itu
kalau mau tetap sehat, muda, dan kemudian organ-organnya bagus, ya kita lakukan beberapa hal ini untuk melakukan supaya untuk melakukan satu tindakan, proses tindakan supaya kita hidup supaya itu mencegah sakit, hidup tetap sehat. Oke. Nggak lama-lama, pokoknya tunggu lagi minggu depan. Pokoknya kita akan tayang seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu kita akan tayang di YouTube-nya, di channelnya, di Dokter di Podcast, dan juga kita juga ada di Instagram juga, di Dokter di Podcast juga, di Dokter di Official Dokter di komunitas TikTok kita juga ada. Jangan lupa ya, semuanya ada pokoknya. Di like and subscribe ya. Kita akan coba bedah semuanya. Dan nanti jangan lupa ke depannya nih, insya Allah didoain aja. Dokter D juga ada live IG, live Instagram. Jadi seputar ada yang mau nanya-nanya silakan, bebas mau nanya soal penyakit, mau nanya soal apapun bebas, pokoknya masalah kesehatan ya gitu loh. Insya Allah Dokter D akan menjawabnya gitu. Bila pun tidak tahu, paling ditahan dulu nanti mencari tahu dulu gitu. Ya. Dok ya. Oke, terima kasih Dok atas waktunya. Terima kasih. Nah, oke netizen, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Dokter D Podcast. Cegah sakit, hidup tetap sehat.